Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel M Yunus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang pahlawan Yunani kuno yang berusaha menyelamatkan kota dan penduduknya dari raja dan tentaranya yang kejam. Film yang berjudul Hercules ini dirilis tahun 2014. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Pada suatu malam di tengah hujan badai, seorang putra dari dewa Zeus dan manusia panah Alkmene lahir. Ibunya menamainya Hercules yang berarti kemuliaan Hera untuk menenangkan sang dewi. Tetapi Hera menganggap kelahiran anak laki-laki itu sebagai penghinaan dan berencana membunuhnya. Dua ular muncul dari mata patung Hera dan menuju anak itu. Tetapi Hercules muda mematahkan leher mereka dengan kekuatannya yang seperti dewa. Ketika sudah dewasa, Hercules harus menjalani 12 tugas yang diberikan oleh para dewa agar ia bisa menjalani hidup dengan damai. Di antaranya, ia mengarungi rawa untuk menghadapi monster Hydra Lernaean, kemudian memenggal kepala mereka satu persatu. Ia juga menghadapi babi hutan Erymantian dan mampu mengalahkannya dengan tongkatnya. Dan tugasnya yang paling terkenal adalah membantai singa Nemea, seekor binatang buas yang kulitnya begitu kuat sehingga tak ada senjata biasa yang dapat menembusnya. Orang yang menceritakan kisah ini adalah Iolaus yang juga keponakan Hercules. Ia diikat dan digantung di atas tombak kayu tepat di bawah selangkangannya. Dia ditawan oleh bajak laut yang telah menginvasi Macedonia. Pemimpin bajak laut mulai membakar tali yang menahan Iolaus dan tidak mempercayai sepatah kata pun dari ceritanya. Namun tiba-tiba Hercules berdiri di belakangnya dengan mengenakan kulit singa Nemea di kepalanya. Make him bleed. Hercules menyerang para bajak laut itu. Hercules ternyata tidak sendiri tetapi dibantu dengan rekan-rekannya, peramal Amphiaraus, Auticlius, Atalanta, dan Tydeus. Mereka akhirnya mampu mengalahkan semua bajak laut itu dan Hercules mendorong Iolaus ke tempat aman sebelum dia jatuh ke tombak. Hercules kemudian menghabisi pemimpin itu dengan satu ayunan kuat tongkatnya. Hercules dan teman-temannya pergi ke sebuah kedai untuk makan dan minum dan berbagi emas yang mereka dapatkan dari membasmi para bajak laut. Tidak berapa lama kemudian mereka didatangi oleh seorang wanita bernama Ergenia yang meminta Hercules untuk membantu ayahnya Raja Krotis melindungi kerajaan Thrace dari seorang panglima perang Rhesus yang telah menghancurkan desa, merusak ladang, dan membantai penduduk. Jika Hercules berhasil, ia dan teman-temannya akan diberi hadiah emas yang setara dengan berat badan mereka. Where are we going? Mereka pun berangkat ke Thrace. Mighty Hercules. Tibanya di sana, Hercules bertemu dengan putra Ergenia, Arius, yang ingin sekali bertemu dengan prajurit legendaris ini setelah mendengar tentang 12 tugasnya. Jenderal Citacus mengajak Hercules dan krunya untuk menemui Raja Ergenia. Ia kemudian teringat 3 tahun sebelumnya
ketika ia pergi ke kerajaan Raja Eurystheus dan membawakannya kepala-kepala Hydra. Of serpents. Let the people have their hero. Ia juga bertemu kembali dengan istrinya Megara dan ketiga anaknya. Hercules kemudian melihat keluarganya menjerit dan dinding-dinding berlumuran darah. Hercules dibawa ke hadapan Raja Kotis, ayah Ergenia, yang meminta bantuan Hercules untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang ditakuti Rhesus. Saat Kotis menatap Atalanta, ia berkata bahwa misi ini tidak pantas bagi seorang wanita, dan Atalanta langsung membuktikan kesalahan kata-kata Kotis. I stand corrected. Menurut cerita, prajuritnya Rhesus adalah Centaurus, monster separuh manusia separuh kuda yang telah menghancurkan pasukan Kotis. Hercules setuju untuk bertempur dan melatih prajurit Kotis. Setelah bayar mereka naik 2 kali lipat, mereka kemudian mulai melatih para prajurit agar mengangkat perisai mereka untuk perlindungan. Tetapi mereka dengan mudah dijatuhkan ketika Theseus menyerang mereka. Hercules memimpin para prajurit menuju ke daerah Besi. Mereka mencoba menghentikan Rhesus menyerang daerah itu. Perjalanan yang cukup jauh pun ditempuh. Sesampainya di sana, ternyata daerah itu telah porak-poranda dengan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, termasuk anak-anak kecil dan kepala-kepala manusia yang dipajang di paku-paku. Iolaus dan Raja Kotis menemukan beberapa mayat segar yang tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata itu adalah orang-orang biadab yang memasang jebakan untuk mereka. Para prajurit berbaris dengan membentuk dinding perisai untuk melindungi Raja Kotis saat orang-orang itu bersiap untuk menyerang. Hercules mematahkan kepala salah satu anak panah ketika salah satu orang biadab itu akan menyerangnya. Dan ia meninju orang biadab itu begitu keras sehingga ia terlempar mundur dengan mata panah menancap di tengkoraknya. Pasukan Thrace bertarung menghadapi orang-orang biadab itu, sementara Hercules dan krunya bergerak maju melawan musuh-musuhnya. Atalanta menghunus busurnya yang tajam sambil menembakkan anak panah tanpa harus melihat ke belakang. Theseus menyerang dengan marah ke arah orang-orang biadab itu. Sementara Autolycus juga menggunakan senjatanya untuk melawan mereka. Ketika para penyerang itu tampaknya telah mengalahkan mereka, Hercules, Theseus, dan Amphiaraus menunggangi kereta perang yang ditarik kuda, menerjang dan menghabisi musuh-musuh mereka. Sementara kereta Amphiaraus yang berpalang pedang panjang membunuh setiap biadab yang mencoba menghadangnya dan menyerang dinding perisai. Akhirnya para pasukan musuh itu pun mundur dan melarikan diri dari medan perang. Para prajurit meratapi kematian rekan mereka dan Iolaus menutupi luka Hercules agar yang lain tidak melihatnya berdarah seperti manusia biasa. Sementara itu Kotis berteriak memanggil Rhesus yang berada di balik semua ini, tanpa menyadari bahwa sang panglima perang sedang mengawasi dari jauh. Ergenia merawat luka Hercules. Ketika Ergenia bertanya apakah Hercules pernah berkeluarga sebelumnya, ia mengelak dan mengusirnya. Malam itu Hercules mendengar jeritan. Ia berjalan keluar dan melihat mayat di mana-mana, termasuk istri dan anak-anaknya. Hercules kemudian berhadapan dengan Cerberus, monster berkepala 3 milik Hades. Namun itu hanyalah sebuah halusinasi, karena Theseus datang untuk menyadarkan Hercules.
Hercules dan krunya kembali melatih para prajurit Thrace bagaimana cara bertarung dan berperang menggunakan tombak, pedang, dan panah. Juga bagaimana cara membentuk dinding perisai yang lebih kuat, di mana lagi-lagi Theseus mencoba kekuatan dinding itu dan kali ini ia yang terpental. Hercules memimpin para prajurit ke Gunung Astychus, tempat mereka melihat sosok yang tampak seperti manusia kuda di kejauhan. Centaurs! Ketika mereka mendekati pasukan Thracia, ternyata mereka hanyalah manusia berkuda. Centaurs? Theseus menghampiri Hercules dan Kotys meminta mereka untuk menyerah saja, akan tetapi Hercules sama sekali tidak terintimidasi olehnya. Do I look afraid? You've made your choice. Pasukan Theseus mulai menyerang dan pasukan Thracia segera membentuk dinding perisai yang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Atalanta dan Theseus dengan mengendarai kereta kuda mulai menembaki musuh dengan anak panah. Pertempuran terus berlanjut dengan Hercules beserta krunya menjadi garda terdepan dalam menghabisi musuh. Pasukan lawan menembakkan panah api ke arah pasukan Thracia. Amphiaraus yang mengira ajalnya akan tiba berdiri di sana, menyambut kematian, tetapi tidak ada satupun panah yang mengenainya. Ketika pasukannya mulai mundur, Theseus malah menyerang Hercules dengan kudanya. Tetapi Hercules meraih kuda itu dan membalikkannya bersama Theseus. Theseus dan anak buahnya dibawa kembali ke Thrace, tempat mereka diejek dan dilempari sampah. Sebuah pesta diadakan dengan Theseus dirantai sebagai tahanan. Ergenia merasa kasihan padanya dan ia mencoba membawakannya air, tetapi Kotys tidak mengizinkannya. Jenderal Sitacles memahkotai Kotys sebagai satu-satunya raja di Thrace, tetapi Theseus menyela dengan menyebut Thrace bukanlah milik raja, tetapi adalah milik rakyat. Hercules mengejar Ergenia setelah melihat ia menatap Theseus dan diketahui bahwa Kotyslah yang mengatur seluruh perang untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas kerajaan setelah membunuh raja sebelumnya yang merupakan suami Ergenia. Sementara Theseus sendiri melawan dan terlibat perang saudara. Ergenia hanya ingin Arius aman karena ia akan naik tahta setelah Kotys meninggal. Ia meminta Hercules untuk membawa anak laki-laki itu bersamanya, tetapi Hercules menolak. Find another savior. Ia pergi untuk menghadap Kotys yang tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan menawarkan Hercules tempat di pasukannya. Hercules tentu saja menolak. To serve you. Para kru menerima emas mereka, tetapi Hercules ingin tetap tinggal dan membantu Thrace. Autolycus memilih untuk pergi dan membawa bagian emasnya, sedangkan yang lain akan tetap tinggal. Atalanta, Amphiaraus, dan Theseus setuju untuk membantu Hercules melawan Kotys. Mereka semua pergi untuk menghadapi Kotys, tapi sayangnya mereka ditangkap juga bersama Ergenia dan Arius. Hercules dirantai di ruang bawah tanah sementara teman-temannya dikurung di dalam sel. Ia melihat sesuatu yang tampak seperti Cerberus, tetapi hanyalah 3 serigala ganas. Raja Eurystheus pun masuk yang ternyata bersekutu dengan Kotys. Terungkap pula bahwa ia membius Hercules pada malam keluarganya dibunuh dan mengirim para serigala untuk menyerang dan membunuh istri dan anak-anaknya. Eurystheus melakukan itu karena menganggap Hercules sebagai ancaman bagi kerajaannya ketika rakyatnya meneriakkan nama Hercules lebih keras daripada Eurystheus. My children!
Otis kemudian memerintahkan Ergenia untuk dieksekusi di ruang bawah tanah itu dan akan merawat Arius sebagai penggantinya. Amphiaraus menyemangati dan memberitahu Hercules untuk mengingat semua yang telah ia capai dan untuk mengingat siapa dirinya. Hercules lalu berteriak, Ergenia berlari untuk membebaskan yang lain sementara para serigala menyerang Hercules. Hercules membanting satu ke dinding lalu mematahkan rahang yang lain dan akhirnya membunuh yang terakhir dengan gigi singa Nemea. Setelah semua orang termasuk Rhesus terbebas, para prajurit rahasia mencoba menyerang. Salah satu prajurit melemparkan tombak yang menembus api ke arah Amphiaraus yang ia ramalkan akan menjadi kematiannya. Ia berdiri di sana siap menerima takdirnya ketika Hercules meraih tombak itu dan melemparkannya kembali ke prajurit itu. Hercules kemudian mengejar Eurystheus yang mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa Otis telah merusaknya. Ia memohon ampun, tetapi Hercules mengambil belati dan menusuknya ke pemiliknya sendiri. Ask my family for forgiveness. Sitakles kemudian muncul dan menangkap Hercules dengan cambuknya dan bersiap membunuhnya, tetapi Iolaus menusuknya dari belakang. I really think I'm ready to fight now. Well done, warrior. Mereka segera mencari Arius, tetapi ketika mereka keluar istana, Otis telah berdiri di hadapan para prajuritnya. Mereka membawa Arius keluar, mengancam akan membunuhnya jika Hercules tidak menyerah. Bow to me! Seorang prajurit menodongkan pisau ke leher Arius, tetapi prajurit itu terbunuh oleh pisau yang dilempar oleh Autolycus yang telah memutuskan untuk kembali bergabung bersama teman-temannya. Pasukan Thracia melawan Hercules dan krunya, sementara Arius berlari menuju ke ibunya. Thetis yang berusaha melindungi Arius terkena panah, tetapi ia tidak membiarkan hal itu menghentikannya dan menghabisi setiap prajurit yang menghalangi jalannya. Hercules berlari menyelamatkan Thetis. Para kru kemudian menumpahkan minyak dan api untuk menghalangi pasukan Thracia yang mulai berlari mundur menghindari api. Nyawa Thetis tidak tertolong, ia hanya mengucapkan nama Hercules sebelum tewas. Hercules, find peace, my brother. Otis kembali menyuruh pasukannya untuk maju dan Hercules mulai mendorong patung Hera. Dan Otis mulai meneriaki Hercules, menyebutnya pengecut dan mengatakan keluarganya pantas mati. Hercules akhirnya berhasil mematahkan patung itu dari dasarnya, menyebabkannya jatuh, meremukkan beberapa prajurit. Sementara kepalanya menggelinding dan menghantam Otis, lalu melemparkannya ke tepi tebing. Para prajurit yang selamat meletakkan senjata mereka dan membungkuk di hadapan Hercules, lalu meneriakkan namanya. Sementara Amphiaraus terheran karena dirinya masih hidup. Sampai di sini dulu sobat pecinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.